Hai guys, terima kasih yang sudah klik video ini. Selamat datang di Yale Universe. Di video kali ini, kita akan bercerita tentang film horor yang sedang viral di bioskop yang berjudul The Nun 2. Film ini merupakan sequel dari film pertama dan akan menceritakan tentang Suster Irene yang kembali harus berhadapan dengan sosok makhluk jahat yaitu Valak. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke videonya. Berlatar di Prancis tahun 1956, kisah akan diawali dengan memperlihatkan seorang altar yang aneh yang bernama Jasquez. Ia disuruh oleh pendeta untuk memiliki minuman anggur di ruang bawah tanah. Setibanya ia di basement, ia merasakan kehadiran dari sesuatu, entah apa itu. Namun botol wine yang ingin ia ambil tiba-tiba pecah. Dia kembali dan melaporkan ke pendeta kalau ada orang dalam sini, sehingga mereka berdua pergi untuk memeriksanya. Mereka pergi mencari ke ruang gereja, namun gak ada orang di sana. Sampai sang pendeta melihat air yang ada dalam wadah tiba-tiba mengering. Pada akhirnya si pendeta tewas terbakar disusul dengan kepergian sesuatu dari gereja tersebut. Beberapa tahun setelah Suster Irene berhasil mengusir Valak dari biara Sangkirta, ia kini kembali bertugas menjadi biarawati dan hidupnya kini menjadi damai. Di tempat yang baru, ia berteman dengan suster lain bernama Debra. Ia dikenal sebagai seorang yang jahat atau toksik dan kerap menyusahkan pimpinan biara. Pimpinan biara bercerita mengenai kejadian seorang suster yang berhasil mengalahkan sosok iblis yang ada di biara Sangkirta dengan cara memberikan iblis itu darah Kristus. Dan kita tahu kalau suster itu adalah Suster Irene. Berpindah ke sebuah sekolah asrama di Prancis, kita akan melihat beberapa bocah nakal yang sedang mengerjai madam sekolah dengan melepaskan kecoa ke kamarnya. Di sana ada juga tukang kebun bernama Maurice yang dulunya pernah membantu Suster Irene dalam kasus biara Sangkirta. Ia berteman baik dengan seorang murid bernama Sophie, anak dari seorang guru di sekolah ini yang kerap membantu Sophie saat dirundung oleh para anak badun. Selanjutnya kita akan melihat seorang bocah pengantar paket yang sedang mengantarkan sebuah makanan ke tempat tinggal Maurice. Namun ia melihat Maurice yang tengah kejang-kejang. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi. Di malam hari, Suster Irene bermimpi tentang Suster Maurice yang kerasukan. Berita tentang kematian seorang pendeta yang terbakar itu sampai ke Vatikan. Dan Vatikan akhirnya turun tangan. Mereka meminta Suster Irene kembali menyelidiki apa yang terjadi dengan gereja dan pendeta tersebut. Suster Irene awalnya menolak, karena kejadian sebelumnya saja sudah cukup membuatnya trauma. Namun tidak ada siapapun yang hidup di sana bisa mengalahkan Valak selain Suster Irene, sehingga ia terpaksa menerimanya. Suster Irene akhirnya berangkat ke Perancis tanpa ia tahu, Suster Debra ternyata juga ikut dengannya tanpa sepengetahuan pihak biara tempat ia bertugas. Suster Debra ingin melihat mujizat dan percaya kembali pada imannya. Usai pelajaran, Mori datang ke kelas untuk memperbaiki lemari sambil senyum-senyum kepada ibunya Sophie. Sophie sendiri didatangi oleh teman-teman premannya. Mereka mengajak Sophie bermain permainan menantang iblis. Sophie diminta untuk melihat ke sebuah kaca patri di mana ada gambar kambing di bagian tengahnya. Begitu matahari memantul kaca, sinar menyembuh mata kambing dan merubah mata itu menjadi merah. Saat itulah iblis akan datang dan Sophie diminta untuk fokus ke kambing itu. Sementara mereka semua pergi. Sophie yang ketakutan tiba-tiba melihat bayangan Valak. Namun untungnya ada Maurice yang membukakan pintu. Kembali ke Suster Irene. Ia kini telah tiba di Prancis dan langsung mengunjungi gereja tempat pendeta terbunuh. Di sana Suster Irene dan Suster Debra memulai mencari petunjuk. Suster gereja setempat memberitahu kalau ada seorang anak yang melihat kejadian kematian pendeta kemarin. Suster itu juga bilang kalau ada seorang tukang bersih-bersih yang baru saja keluar dari tempat itu dan ia bernama Maurice. Suster Irene sadar kalau roh itu alias Valak berhasil merasuki tubuh Maurice.
Suatu ketika Sophie melihat ada yang aneh pada Maurice. Ia selalu tiba-tiba mematung sendiri. Setelah itu Sophie mendengar suara panggilan dari ibunya yang merasal dari lantai atas. Lantas Sophie pergi mengeceknya. Namun, ia tak menemukan siapapun di dalam sana, malah mendapatkan gangguan dari Valak. Saat hendak check-in hotel, Suster Irene berpapasan dengan Jasquez dan segera menanyakan apa yang terjadi pada malam itu. Namun Jasquez enggan membahas dan malah kabur. Namun begitu dikejar, Suster Irene malah bertemu dengan Valak dan mendapatkan petunjuk tentang apa yang ia cari dari Valak. Kembali ke sekolah, Madam mendengar suara sesuatu dari kapel dan saat mengeceknya, ternyata itu adalah Maurice yang membenturkan kepalanya ke pintu kapel. Setelah Maurice pergi, ia mendengar suara seorang anak yang berasal dari kapel, sehingga ia memberikan diri untuk melihatnya. Madam mendapatkan gangguan dari roh halus yang berwujud anak kecil yang sebenarnya sudah mati dan langsung menyerang Madam hingga tewas. Suster Irene pun siuman yang ketahui kalau Valak masih bersarang dan merasuki tubuh Maurice, yang merupakan dalang dari meninggalnya beberapa tokoh penting gereja yang selalu berpindah-pindah. Valak ternyata mengincar sesuatu yang berada di dalam sekolah asrama. Suster Debra memberikan sebuah rosario dari sang pendeta yang terbunuh dan rosario itu diberikan oleh Jasquez. Dalam rosario itu pun ternyata ada petunjuk yang amat besar. Mereka segera bertolak pergi ke rumah arsip Katolik untuk mencari tahu arti simbol yang terdapat di rosario itu. Di sisi lain, Kate yang melihat pintu kapel terbuka segera melihatnya, dan ia terkejut melihat Madam yang telah tewas. Maurice pergi mencari Sophie. Ternyata Sophie sedang bersembunyi dan berkata kalau ada yang aneh dengan sekolah ini. Madam tak pernah memasuki kapel dan selalu mengunci tempat itu. Pasti ada sesuatu di tempat ini yang membuat Madam masuk ke kapel. Lalu Suster Irene tiba di rumah arsip Katolik. Kepala arsip mengatakan bahwa simbol itu merupakan simbol keluarga dari Saint Lucy. Dia tewas dibunuh, namun sebelum dibunuh, kedua matanya dicongkel. Kedua mata Saint Lucy inilah yang dicari oleh Valak, supaya ia bisa mendapatkan kekuatan lebih. Kepala arsip berkata, kini mata itu berada di sebuah sekolah asrama yang merupakan asrama yang sama di mana Sophie dan Maurice berada. Di asrama, Maurice, Sophie, dan Kate sedang menikmati malam hari dengan berdansa bersama. Tiba-tiba Maurice terjatuh saat mereka berdansa dan di lehernya terdapat tanda salib terbalik. Mereka kabur dari ruangan itu dan berpapasan dengan Suster Irene. Suster Irene lantas meminta Sophie dan Kate jauh dari Maurice, karena penyebab semua kejadian mengerikan itu adalah Maurice yang dirasuki Valak. Begitu diminta menjauh, Maurice pun berubah menjadi jahat. Ia segera menuju tempat di mana mata Saint Lucy berada. Suster Irene dan Suster Debra segera menghentikan Maurice dengan membuatnya pingsan. Begitu selesai mengingat Maurice, mereka berdua bersama Sophie dan Kate menuju kapel dan mulai mencari keberadaan kedua mata Saint Lucy. Sophie teringat akan mata kambing yang bersinar di kaca. Begitu mencoba menyinari mata kambing itu, sinarnya lantas menuju tempat di mana benda suci itu berada. Saat sedang menggali, kambing yang ada di kaca tiba-tiba menghilang dan Maurice juga telah lepas dari ikatan. Ada seorang bocah yang terbangun di malam hari karena ada suara hentakan kaki di atas kamar, sehingga ia pergi melihatnya. Dan inilah dia, benda yang dicari-cari oleh Valak, yaitu sepasang mata Saint Lucy. Suster Debra bertemu dengan bocah tadi dan mereka segera mengecek ke lantai atas, yang ternyata itu adalah hantu kambing. Di dalam sana mereka mendapatkan berbagai macam gangguan mistis. Yang di sisi lain, Maurice menyerang Suster Irene untuk mendapatkan mata tersebut. Sophie membawa kabur mata tersebut. Yang di sisi lain, Suster Debra dan para bocah terjebak di dalam sebuah ruangan yang ada ventilasi menuju kamar Madam. Sesosok hantu Madam yang menyerupainya sedang berdiri di kamarnya dan sesuatu terjadi. Sophie bersembunyi di atas dan Maurice pun mengetahui keberadaannya. Namun dengan kekuatan mata itu, Sophie berhasil kabur.
bangunan sekolah menjadi ambruk. Sophie pun hampir saja terjatuh dari atas. Sementara Suster Debra dan yang lainnya kabur dan berhasil melarikan diri dari hantu tersebut. Sophie memberikan mata itu ke Suster Irene dan mereka berhasil melumpuhkan Maurice. Dan ternyata Maurice tiba-tiba bangkit lagi dan berhasil mendapatkan mata itu. Walaupun mendapatkan kekuatan dari mata tersebut, dan ia berhasil mengalahkan Suster Irene. Namun Suster Irene dapat lepas dari genggaman Vala. Di sana terdapat banyak sekali anggur. Suster Irene mengajak Suster Debra berdoa bersama, mengubah anggur yang ada menjadi simbol darah Kristus, di mana hal itu menjadi senjata yang kuat untuk mengalahkan Falak. Falak pun menghilang. Anak-anak berhasil selamat. Maurice juga berhasil sembuh. Maurice akan tinggal bersama Sophie dan Kate untuk mengelola asrama ini. Kehidupan mereka kembali seperti semula. Namun Suster Irene masih merasakan sesuatu yang mengganggunya. Di akhir cerita kita akan melihat Ed dan Lauren menerima telepon dari Pastor Gordon untuk meminta bantuan kepadanya. Film pun berakhir. Sekian dulu cerita film pada kali ini. Jika ada saran dan masukan silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Oke, saya Ilham. See you next time and bye-bye.